ya teman-teman, praktik baik pembelajaran ini perlu kita tulis. Kenapa? Karena eh, ini adalah salah satu budaya ataupun habitnya kurikulum Merdeka yang ingin pemerintah bentuk di kita dalam keseharian kita, bahwa kita akan selalu terbiasa dengan praktik baik. Nah, teman-teman, jadi dengan adanya pelaksanaan praktik baik, kita menemukan, ada penemuan di sana bahwa sebuah metode, sebuah model atau bahkan strategi, ini berhasil loh menjadi solusi di kelas saya. Nah, kita akan pakai penalaran. Setelah kita nalarnya seperti ini. Oh, ternyata ini bisa ya. Dan kita akan terapkan dan ternyata anak-anak yang semula itu merasakan kita atau mungkin ada keluhan, jadi bisa. Nah, ketika ini bisa mengubah, inilah yang dikatakan dengan praktik baik. Jadi teman-teman, harapannya dengan adanya publikasi ini, teman-teman, adalah praktik pembelajaran Merdeka Belajar akan semakin meluas dan kebentuk suatu saat itu habitual untuk saling berbagi dan saling bercerita keseharian dengan membangun percakapan bermakna itu, dengan menceritakan praktik-praktik baiknya itu kebentuk gitu. Jadi ada habit yang ingin dimunculkan. Itu sebenarnya sasaran akhirnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih praktik baik? Saya ingin pelan-pelan kita belajar. Nah, praktik baik ini digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan baik itu dalam konteks atau situasi tertentu khususnya dalam pembelajarannya kita. Nah, ini ketika didukung dengan data yang kita peroleh ya, maka disebut dengan praktik baik berbasis ilmiah. Datanya gimana Bu Erlina? Misalkan awalnya kita lihat asesmen pada murid, kita bikin tuh nilainya rendah. Setelah kita melakukan praktik baik atau kita beri perlakuan kepada murid, ternyata setelah kita lakukan uji coba yang sama, seperti itu, tes yang sama gitu, ternyata hasilnya meningkat. Nah, ini akan menjadi praktik baik berbasis ilmiah, teman-teman, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Whitehurst ya, teman-teman, praktik baik pembelajaran ini adalah integrasi antara kebijakan profesionalnya guru tentunya ya, dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang disertai bukti empiris. Bukti empiris maksudnya bukti otentik ketika kita melakukannya. Apakah itu foto-foto, apakah itu video, apakah itu data, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian praktik baik pembelajaran ini juga menurut Harvey and Fullan itu ya teman-teman. Ini praktik yang sudah ada, sudah dilakukan dan sudah memiliki tingkat efektivitas tinggi yang disepakati secara luas. Wow, Bu Erlina kayaknya ini serius banget ya. Nggak seserius itu, teman-teman. Nanti kita bahas konsepnya jauh lebih sederhana ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, praktik baik akan terbukti empiris. Ini gimana sih maksudnya terbukti secara empiris seperti itu ya? Terbukti secara empiris maksudnya memang secara gamblang memang kelihatan. Oh iya, memang akan efektif juga untuk di ATM seperti itu. Nah, tanpa bukti-bukti empiris yang bisa kita lihat ini kebukti nggak ya? Artinya dia memang nggak bisa dibuktikan. Berarti memang nggak dilakukan di lapangan gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan praktik baik itu halu. Jadi ceritanya guru saja nggak boleh, teman-teman. Praktik baik itu step-stepnya itu memang kita lakukan. Jadi tanpa bukti empiris, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas itu tidak akan pernah mampu menciptakan pendekatan atau strategi baru yang kompetitif. Ya. Kemudian juga tidak akan mampu menghasilkan pengetahuan yang kumulatif, serta tidak akan pernah mampu menghindari bias pribadi. Artinya apa teman-teman? Hanya kacamata pribadi kita, tapi tidak akan pernah mengubah situasi bahwa murid kita memang menemukan sebuah hal yang baru yang justru mendekatkan dia ke pembelajaran Merdeka Belajar tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukti bahwa praktik baik itu adalah ada data secara empiris yang bisa kita ajukan sehingga akan nanti melahirkan pendekatan-pendekatan dan strategi baru. Kompetitif artinya memang mampu bersaing untuk memberantas hal yang memang ingin kita hilangkan, apakah itu dari strategi kita ataupun model dan cara mengajar kita di kelas. Sehingga tujuannya itu nanti adalah murid lebih belajar bermakna dan bahagia. Ingat teman-teman, guru hadir di kelas selalu untuk dua hal tadi. Untuk murid yang belajar bermakna, dan satu lagi untuk murid yang belajar bahagia. Dua konsep dan esensi inilah yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh kurikulum Merdeka dalam profil pelajar Pancasila. Artinya anak-anak beretika tetapi tidak menghilangkan kodratnya bahwa bahagia adalah kebutuhan dasar setiap murid. Seperti itu ya teman-teman. Dan murid tidak boleh mencarinya di luar yang lain, di kelas ini harus dipenuhi. Seperti itu ya.